Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang insya Allah dirahmati Allah, yang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Melanjutkan materi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang lambang unsur dan penggolongan unsur ya. Ini yang minggu kemarin nih. Ya, lambang unsur dan penggolongan unsur. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan sesuai apa yang Pak bilang minggu kemarin ya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur ya. Sistem periodik unsur. Oke, kita langsung saja, tapi sebelum kita masuk ke sistem periodik unsur, kita harus tahu dulu perkembangan dasar pengelompokan unsur ya. Nah, pengembangan dasar pengelompokan unsur. Pengembangan dasar pengelompokan unsur ya. Pengembangan dasar pengelompokan unsur-unsur. Nah, di sini ada 5 ya, 5 perkembangan atau 5 pengelompokan unsur-unsur ya. Yang pertama ada ini berdasarkan logam dan non logam. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengelompokan unsur-unsur berdasarkan logam dan non logam ya. Yang pertama ini ya, pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non logam. Kemudian yang kedua ada namanya itu hukum triad Dobereiner ya. Dobereiner. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya itu ada namanya hukum oktav Newlands ya. Newlands. Oke, kemudian yang keempat ada namanya hukum Mendeleev. Oke, yang terakhir, yang kelima itu yaitu adalah sistem periodik unsur. Nah, periodik unsur ya. Nah, sistem periodik unsur atau tabel periodik modern ya. Periodik modern. Oke, jadi ini ya 5 pengembangan dasar pengelompokan unsur ya. Yang pertama itu ada pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non logam. Ini sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, logam dan non logam dibagi. Logam ada beberapa unsur kemarin, kemudian non logam juga ada beberapa unsur dan ada masing-masing sifat ya, masing-masing ciri-ciri atau sifat-sifat dari logam dan non logam. Nah, kemudian yang kedua ada namanya hukum triad Dobereiner ya, hukum triad Dobereiner. Nah, kemudian yang ketiga ada hukum oktav Newlands dan yang keempat ada hukum Mendeleev. Nah, yang tiga ini tidak akan kita bahas ya, karena ini nanti akan dibahas waktu di SMA ya. Nah, hukum triad Dobereiner, kemudian hukum oktav Newlands dan hukum Mendeleev ini tidak akan kita bahas
karena akan dibahas di SMA nanti ya. Oke. Nah, yang terakhir yang kelima itu sistem periodik unsur atau tabel periodik modern. Nah, yang ini akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, yang akan kita bahas cuma dua saja, yaitu pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non-logam, dan yang keduanya itu adalah sistem periodik unsur ya. Yang tiga yang tengah itu tidak kita bahas ya. Oke, kenapa sih kita harus belajar tentang sistem periodik unsur? Kenapa tidak kita pakai pengelompokan unsur-unsur itu berdasarkan logam dan non-logam saja? Kenapa kita harus pakai sistem periodik unsur? Nah, jadi ini ya. Pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non-logam itu berdasarkan logam dan non-logam ya, logam dan non-logam itu masih terlalu umum nih ya, masih terlalu umum ya, masih terlalu umum karena ternyata dalam berbagai unsur, nah dalam berbagai unsur logam maupun non-logam masih terdapat berbagai variasi ya. Variasi dan sifat-sifat unsur. Oke, jadi ini ya. Nah, kenapa pengelompokan unsur logam dan non-logam itu tidak dipakai dalam saat ini ya, pengelompokan unsur yang saat ini yang terbaru. Kenapa? Karena pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non-logam itu masih terlalu umum ya. Masih terlalu umum. Nah, karena ternyata ya dalam berbagai unsur logam dan non-logam yang kemarin kita pelajari itu ada banyak itu ya, masih terdapat berbagai variasi dan sifat-sifat unsur ya. Masih banyak ya. Variasi dan sifat-sifat unsur yang berbeda, bukan hanya yang kemarin yang sifat-sifatnya bukan hanya yang logam itu dapat ditempa, kemudian mengkilap jika digosok, konduktor listrik dan sebagainya, dan kemudian yang non logam bersifat rapuh, tidak dapat ditempa dan sebagainya, itu ternyata tidak bisa kita mengelompokkan unsur-unsur tersebut lebih spesifik ya. Nah, makanya kita harus mempelajari yang namanya sistem periodik unsur ya. Sistem periodik unsur. Makanya kita harus mempelajari ini, sistem periodik unsur ya. Nah, apa itu sistem periodik unsur ini? Nah, sistem periodik unsur merupakan daftar ya, daftar unsur-unsur yang disusun berdasarkan
aturan tertentu ya. Aturan tertentu. Aturan tertentu. Oke, jadi itu ya. Daftar unsur-unsur yang disusun berdasarkan aturan-aturan tertentu. Apa saja aturan-aturannya yang di dalam sistem periodik unsur ini? Ya, tambahkan dulu. Oke. Nah, apa saja nih namanya aturan-aturan dalam kita apa yang dalam sistem periodik unsur ya. Nah, pertama dalam periodik unsur ya, dalam sistem periodik unsur nah, unsur-unsur yang ada itu disusun menjadi 7 baris dan 18 kolom. Nah, jadi nanti dalam sistem periodik unsur ada namanya tabel periodik unsur ya. Tabel periodik unsur atau tabel periodik modern. Tabel periodik unsur itu nanti akan disusun menjadi 7 baris dan 18 kolom ya. Nah, nanti ya Pak akan kasih lihat bagaimana nih apa namanya tabel periodik unsur ya. Nah, kemudian ada juga kolom-kolom. Nah, yang kolom-kolom itu 18 kolom itu kolom-kolom yang memuat unsur dari atas ke bawah disebut golongan ya. Nah, nanti ada kolom-kolom ya, yang 18 kolom itu ketika kita muat dari atas ke bawah, maka dia akan nanti disebut juga dengan golongan ya. Nah, ini golongan. Kemudian bagaimana kalau dari kiri ke kanan? Nah, barisnya disebut apa? Nah, baris yang memuat unsur dari kiri ke kanan ya, kiri ke kanan. Kiri ke kanan dinamakan atau dinamakan periode ya. Nah, jadi diingat nih perbedaan dari mana yang golongan, mana yang sebut periode. Kalau kolom-kolom ya yang memuat dari atas ke bawah, memuat unsur dari atas ke bawah disebut golongan ya. Kalau baris yang memuat unsur-unsur dari kiri ke kanan itu dinamakan periode ya. Nah, penyusunan unsur dalam satu logam ya. Nah, dalam satu golongan ya, logam. Penyusunan unsur dalam satu golongan didasarkan pada nah, pada apa ini? Kalau unsur-unsur didasarkan pada kemiripan sifat ya. Nah, jika ada unsur satu golongan, ini misalkan golongan 1 misalkan ya, golongan 1A. Nanti ada 1B ya, golongan 1A. Nah, ini didasarkan apa ini? Nah, didasarkan pada kemiripan sifat. Misalkan kemarin itu aluminium
ya, aluminium, terus besi ya. Nah, kemarin itu misalkan aluminium sama kemarin itu ya. Misalkan yang lain dah. Misalkan oksigen sama sulfur ya, oksigen sama sulfur. Nah, oksigen sama sulfur ya. Nah, mereka sama-sama merupakan non logam, misalkan mempunyai titik didih atau rendah ya, memiliki massa jenis rendah gitu kan ya. Ya. Jadi itu berdasarkan kemiripan sifat yang kemarin itu ya. Oke, kemudian sedangkan dalam satu periode ya, sedangkan dalam satu periode berdasarkan urutan kenaikan nomor atom ya. Kenaikan nomor atom. Nah, nanti dijelaskan apa itu nomor atom, bagaimana rupanya nomor atom. Jadi dia kalau satu golongan itu berdasarkan kemiripan sifat ya, ingat. Kalau satu golongan didasarkan pada kemiripan sifat. Sedangkan kalau satu periode dia itu berdasarkan kenaikan nomor atom. Misalkan nih ada nitrogen sama oksigen. Nitrogen mempunyai nomor atomnya itu 7 ya. Nitrogen mempunyai nomor atom 7. Sedangkan oksigen mempunyai nomor atom 8. Nah, nanti kita lihat di tabel periodik unsurnya ya, berdasarkan kenaikan nomor atom. Oke, jadi itu ya. Alasan kenapa adanya sistem periodik unsur ya. Nah, sistem periodik unsur itu adalah penyempurnaan dari perkembangan dasar pengelompokan unsur-unsur dari yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, terutama yang dari pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non logam karena dia masih terlalu umum ya. Nah, kalau dalam periodik unsur itu ada aturan-aturannya, yaitu sehingga dia membentuk tabel periodik unsur ya. Nah, unsur-unsur disusun menjadi ada 7 baris dan 18 kolom. Nah, kolom-kolom yang memuat unsur dari atas ke bawah itu disebut golongan ya. Ingat, dari atas ke bawah itu golongan, sedangkan dari kiri ke kanan barisnya itu dinamakan atau disebut periode. Nah, penyusunan unsur dalam satu golongan ya, dalam satu golongan ini ya. Nah, didasarkan pada kemiripan sifat ya. Nah, sedangkan dalam satu periode ya, dalam satu periode yang baris itu nah, ini berdasarkan urutan apa? Urutan kenaikan nomor atom ya. Kenaikan nomor atom. Oke, sekarang baru kita lihat tabel periodik unsur ya. Nah, tabel periodik unsur. Ini ya, bentuknya tabel periodik unsur. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa ada berdasarkan golongan dan ada berdasarkan periode ya. Mana yang namanya golongan dan mana yang periode. Nah, kan tadi bilang apa? Kalau dari atas ke bawah disebut golongan ya. Misalkan ini yang lingkar hijau ini ya. Nah, ini disebut satu golongan ya. Ini yang namanya golongan. Ya. Dari atas ke bawah ya.
dari atas ke bawah. Makanya disebut golongan, ya. Golongan. Nah, ini nanti ada berbagai macam golongan, ya. Ada golongan 1A, 2A, ada golongan 1B, 2B, ya. Ya, nanti di situ ada masing-masing golongannya, ya. Oke. Nah, dari atas ke bawah disebut golongan. Kalau dari samping kiri ke kanan, misalkan ini ya, ambil yang tengah ini, yang Pak lingkar hijau ini. Nah, ini disebut apa? Periode ya. Satu periode. Ya, dari kiri ke kanan ya, maka disebut juga dengan apa? Periode. Nah, kemudian misalkan nih tadi apa namanya? Satu golongan itu didasarkan pada kemiripan sifat ya. Nah, berdasarkan kemiripan sifat. Misalkan contohnya tadi yang Pak bilang ini ya. Nah, dari atas ke bawah satu golongan oksigen sama sulfur, O sama S ya. O sama S. Nah, O sama S ini sama, kalau kita lihat pada logam dan non logam kemarin sama-sama non logam ya, yang mempunyai sifat apa? Sifat rapuh dan tidak dapat ditempa ya, dan sebagainya. Sifat-sifat yang lainnya nanti akan dibahas di SMA nanti ya. Nah, yang Pak tunjukkan hanya apa namanya berdasarkan secara umumnya saja ya. Misalkan ini oksigen sama sulfur itu berdasarkan satu sifat ya. Nah, misalkan lagi tadi apa berdasarkan satu periode, misalkan yang ini ya, satu periode yang paling lingkar merah ini Li sama Bi, yaitu berdasarkan kenaikan nomor atom ya. Li itu mempunyai nomor atom 3 nih ya. Nah, nomor atomnya 3 Li ini. Sedangkan Be mempunyai nomor atom 4. Nah, berarti dia naik 1 ya berdasarkan kenaikan nomor atom dari 3 ke 4. Ya. Nah, kemudian dan seterusnya ke kanan itu misalkan B itu 5, C itu 6, N itu 7, O itu 8 dan seterusnya ya berdasarkan kenaikan nomor atom kalau ke samping. Kalau ke atas bawah itu berdasarkan apa? Kemiripan sifat ya. Oke, jadi itu ya maksudnya tabel periodik unsur. Nah, setelah itu kan ada berbagai macam ini golongan ini. Ada golongan 1A nanti, ada golongan 2A, berbagai macam nih. Ada 18 baris. 18 kolom. Apa ya? Ya, 18 kolom dan 7 baris ya. Sorry. Ada 18 kolom dan 7 baris. Nah, pasti mereka ini akan punya nama ya, ada 18 kolom tadi. Nah, namanya itu adalah yang pertama itu ada namanya golongan A ya, atau disebut juga dengan golongan utama. Golongan utama. Nah, golongan A ini dibagi menjadi ada 8 ya. Ada 8 golongan. Ya, dan dituliskan berdasarkan angka Romawi ya. Nah, yang itu ada golongan 1A ya. Nah, 1A itu disebut juga dengan golongan alkali. Nah, alkali. Kemudian yang kedua itu ada namanya golongan 2A ya. 2A ini disebut juga dengan golongan
kali tanah. Nah, kemudian yang C, yang ketiganya itu ada golongan 3, huruf Romawi ya, sorry. 3A ya. 3A atau disebut juga dengan golongan aluminium. Nah, kemudian yang keempatnya yaitu golongan 4A ya. Disebut juga dengan golongan karbon. Nah, kemudian yang kelimanya itu sudah pasti 5A ya. Oke, 5A. Itu disebut juga golongan nitrogen. Nitrogen ya. Oke, kemudian yang keenamnya, nah, 6A ya. Nah, ini disebut juga golongan kalkogen. Kalkogen. Kemudian yang ketujuhnya itu 7A ya. Nah, disebut juga golongan halogen. Halogen ya. Kemudian yang terakhir yang ke-8-nya golongan 8A itu disebut juga dengan golongan gas mulia. Nah, karena semuanya terdiri dari gas mulia ya. Ada gas mulia. Nah, gas mulia. Nah, ini yang pertama golongan A ya. Golongan A. Ya, golongan A itu atau disebut juga dengan golongan utama yaitu golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A dan 7A ya. Nah, oke, itu ya. Golongan A. Nanti di yang keduanya adalah ada namanya golongan tambahan. Golongan tambahan atau golongan transisi. Golongan transisi. Nah, golongan tambahan atau golongan transisi atau golongan transisi tambahan ya dibagi menjadi 2 ya. Nah, yang pertama ada namanya golongan transisi. Nah, transisi atau golongan B. Ya, golongan transisi atau golongan B ya. Nah, ada 8 juga ya. Nah, ada 8. Ada 8 ya, yaitu ada golongan 3B ya, 3B, golongan 4B, kemudian golongan 5B, golongan 6B, sorry ya, golongan 6B, kemudian golongan 7B, golongan 8B, kemudian golongan 1B dan golongan 2B. Nah, kenapa tidak kita mulai dari golongan 1B, 2B? Kenapa harus dari 3B sampai terakhirnya itu 2B? Nah, nanti itu penjelasannya ada di SMA nanti ya. Sekarang yang Pak kasih tahu ini secara umumnya saja bahwa golongan itu ada 2, golongan A kemudian atau golongan utama dan golongan tambahan atau golongan transisi
transisi ya. Nah, dibagi menjadi dua golongan transisi ini, ada golongan transisi yaitu golongan B, dan yang keduanya yaitu ada namanya golongan transisi dalam ya. Oke. Nah, nanti dibagi menjadi dua, ada lantanida namanya, lantanida dan aktinida ya. Aktinida. Nah, ini ada dua ya. Nah, golongan transisi atau golongan B itu ada 8, sedangkan golongan transisi dalam itu ada 2, yaitu lantanida dan aktinida. Mana yang namanya golongan 1A, 2A sampai 8A itu mana yang golongan B dan mana yang golongan lantanida dan aktinida ya. Oke, Pak Anas sebentar ya. Pindahkan dulu copy tabelnya. Biar enak gampang diatur. Oke. Nah, mana yang golongan 1A? Mana golongan A? Ya, yang ini golongan A ya. Yang ini golongan 1A. Yang ini golongan 2AS. Ya, seterusnya bukan hanya itu ya, yang ini. Ya, ini 1A, kemudian yang ini 2A. Nah, dan yang 3A sampai 8A-nya itu yang ini ya. Nah, 3A sampai 8A-nya ya. 3A sampai 8A itu di sini ya. 1A, 2A di sebelah kiri, kemudian 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A itu di sebelah kanan itu ya. Oke, kemudian mana yang namanya golongan B? Yang ini ya, ini yang namanya golongan transisi. Nah, yang ini golongan B. Golongan B dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Baru terakhirnya itu ada 1B, 2B ya. Ada 1B, 2B terakhir. Enggak boleh dari 1B, 2B baru sampai 8B itu mulai. Ya, itu nanti penjelasannya di SMA nanti ya. Oke, kemudian mana yang namanya lantanida dan aktinida? Yang ini ya. Nah, yang atas ini namanya apa? Lantanida. Kemudian yang bawahnya ini ada itu namanya aktinida. Ya, yang atas lantanida dan yang bawahnya itu adalah aktinida ya. Oke. Jadi itu ya pengelompokan unsur ya, sistem periodik unsur ya. Oke, baik, cuma itu yang bisa Pak sampaikan untuk hari ini ya. Oke, jadi jangan lupa dicatat pelan-pelan dan sambil dipahami ya. Oke. Tadi dari pengertian atau dari pengembangan dasar pengelompokan unsur-unsur, kemudian kenapa tidak digunakan logam dan non logam, kenapa kita menggunakan sistem periodik unsur. Nah, kemudian aturan-aturan dalam sistem periodik unsur ya. Nah, dan kemudian ada di sana gambar tabel periodik unsur kita sudah pelajari, dan bagian dari masing-masing tabel periodik unsur kita juga sudah pelajari ya. Nah, oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa sekali lagi dicatat ya, dicatat pelan-pelan. Nanti tabel periodik unsurnya bisa kalian print atau bagaimana nanti ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.